Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang yang namanya telat nemu identitas. Telat nemu identitas ini masalahnya dari mana emang? Banyak banget teman-teman yang bingung mau ngapain. Sekarang ini banyak banget anak-anak yang mau berkegiatan tapi seakan nunggu berjamaah, nggak pede gitu loh. Nah, nggak pede ini muncul karena kebiasaan kita untuk segala dihajar atau segala dijalanin. Nah, kenapa itu menjadi masalah? Sebetulnya segala dijalanin ini nggak masalah kalau misalnya tetap ada satu yang kita konsistenkan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah segala dijalanin ini adalah bentuk dari kita yang latah. Latahnya latah terhadap apa? Kita semua latah tergantung dari isu yang ada, dari opini orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga kita berbicara mengenai tren apa yang lagi musim saat ini. Dari bayangan situ, apa sih dampak dari latah terhadap isu-isu yang ada, opini yang ada, tren-tren yang ada? Apapun yang kita lakukan itu cenderung gak maksimal sekaligus gak konsisten. Nah, dengan kita tidak maksimal dalam berkegiatan dan tidak konsisten dalam berkegiatan, hasilnya adalah gak ada hasil yang maksimal. Artinya apapun yang kita kerjakan itu ujung-ujungnya tidak 100% manfaatnya. Tergantung dari apa yang sebenarnya kita upayakan. Itu bisa berangkat dari hobi, ekonomi, bisa juga masuk dari sosial activity kita. Nih, gue kasih contoh. Ketika hobi bulu tangkis, semua bulu tangkis. Ketika hobi basket, semua basket. Ekonomi, ketika musimnya buka kafe, semua buka kafe. Ketika hobi baju, semua buka baju, fashion. Bukan buka baju, sorry, bisnis baju. Ketika sepatu, semua sepatu. Yang pada akhirnya di sini kita hanya akan selalu menjadi follower dari siapapun yang memulai ini duluan, yang memulai tren ini. Bagaimana dengan sosial? Sama, ketika sosial adalah ketika ada bantuan bencana, semua ikut. Ketika ada bantuan tentang yatim, semua ikut. Ketika ada bantuan untuk jompo, semua ikut. Ketika ada bantuan untuk ojol terdampak COVID, semua ikut. Itu salah nggak? Sebetulnya bukan masalah salah. Tapi yang jadi masalah adalah pada akhirnya pelaksanaan ini tidak maksimal karena kita mengerjakannya hanya berdasarkan tren. Ketika kita tidak mengerjakan opini orang-orang mengganggu kenyamanan kita untuk berada di lingkungan sosial tersebut, jadi kita nganggapnya, kamu mah nggak pedulian, nggak lain-lain. Dan isu-isu tersebut bergantian yang pada akhirnya ketika kita mengerjakan ini ditinggalkan. Ngerjain basket, bulu tangkis ditinggalkan. Ketika kita bisnis sepatu, fashion ditinggalkan. Ketika bencana banyak, yatim kita tinggalkan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa organisasi yang konsisten, tapi yang jadi masalah lebih banyak yang tidak konsisten. Pada akhirnya, ketika kita baru belajar tentang kopi, kita udah pengen langsung bisnis. Ketika kita belajar tentang fashion, udah langsung pengen bisnis. Sudah langsung ingin bicara generating money. Sudah pengen bicara tentang kualitas penerima manfaat yang banyak, bukan kualitasnya. Seru-seruan, tapi akhirnya kita tidak pernah menjadi ahlinya. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi ahli, itu adalah buah dari konsistensi. Makanya jarang dari kita menjadi ahli dalam sesuatu, karena kita mengerjakan di bidang ekonomi, hobi, sosial, atau apapun itu hanya berdasarkan ini. Itu yang jadi masalah. Yang pada akhirnya kita istilah di luar adalah jack of all trade and master of none. Kita lebih kepada orang-orang yang bisa mengerjakan banyak tapi kita tidak menjadi ahli. Kalau misalnya kita berhasil menjadi ahli, apa? Kita akan menemukan metode, solusi, pola yang akhirnya bisa menghadirkan hasil yang maksimal, terlepas dari dunia bisnis, hobi, ataupun sosial. Makanya kita selalu menjadi nomor 2, karena kita hanya berkegiatan berdasarkan isu, opini, dan tren yang ada. Ya, salah nggak? Nggak salah. Silahkan kita mengerjakan ini semua. Pertanyaannya, mau konsistennya di mana? Seperti kemarin yang contohin adalah, ini pohon nih.
ranting-ranting ini hanya akan menjadi bagus kalau misalnya pohonnya pun kuat, batang pohonnya kuat. Artinya apa? Ranting-ranting itu penting, kita bisa mengerjakan banyak hal itu penting. Tapi kita punya core activity which is we are commitment to it. Itu yang menjadi penting, karena di situ adalah hal-hal yang membuat kita bisa memiliki ranting-ranting yang lainnya dengan maksimal. Contoh aja, silahkan kita fokus di dalam bisnis kopi. Kita mau merambah ke sini boleh, tapi jangan jadi ini tinggalkan. Kita harus konsisten di sini. Sambil ini boleh, sambil ini boleh, sambil ini boleh. Tapi kita harus milih mana yang mau kita konsistenkan. Supaya apa? Karena konsistennya kita di satu titik akan membuat kita menjadi ahli, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Sampai situ bisa kebayang nggak? Nah, jadi sekarang kita harus start dari mana? Nah, oke. Untuk berbicara mengenai start dari mana, nah ini apa saja? Solusinya secara singkat, karena ini obrolan singkat. Solusinya adalah mari kita mulai melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apapun yang kita pikirkan. Kita mau fokus mikirin apa? Apa yang kita lakukan? Atau apa yang sudah kita lakukan? Kita evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Apakah yang kita pikirkan atau kita lakukan atau sudah kita lakukan ini berdasarkan isu saja, opini saja, atau tren aja? Ini saya nyebutnya secara pribadi adalah emotional aspect. Kemudian ada juga berdasarkan knowledge aspect. Gua melakukan itu karena gua taunya di situ. Iseng, nggak masalah. Tapi justru kalau saya bilang iseng ini trigger yang paling baik, yang paling bagus untuk nanti menghasilkan konsistensi. Kenapa? Karena kalau iseng ini saya memisahkan dengan adanya keilmuan yang kita punya, ada hubungannya dengan emosional terhadap aspek ini. Iseng ini cuma karena gua suka atau penasaran. Mengapa suka dan penasaran ini baik? Karena kalau suka dan penasaran, kita akan lebih dekat kepada konsistensi. Tapi bukan berarti ini salah, nggak juga. Karena kita punya ilmunya, bisa jadi menjadi konsisten. Karena kita emosional, punya nilai emosional dalam melakukan ini, bisa jadi menjadi konsisten. Nah, dalam melakukan ini semua, kita harus berbarengan dengan take action. Kenapa? Karena untuk mempelajari kita suka atau tidak, kita nyaman atau tidak, action bisa memunculkan yang namanya understanding terhadap value dari sebuah gagasan atau action. Oh, ini nyebutnya take action. Jadi, bermuhasabah sambil melakukan. Itu. Jadi yang mesti teman-teman lakukan, semua yang sudah dipikirkan, semua yang dilakukan atau yang sedang, itu lakukan terus, tapi dengan lakukanlah yang namanya scale of action. Maksudnya apa scale of action? Scale of action adalah yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Itu misalnya selama ini sehari-hari atau dalam waktu 1 pekan, kalian mengerjakan selama 100%, dan yang kalian pikirkan, kalian sebenarnya suka, tapi tidak dilakukan karena adanya ini. Yang akhirnya ketika kalian bertemu dengan ini, kalian hilangin namanya rasa percaya diri. Sekarang, yang kalian lakukan, coba lihat lagi mana yang kalian suka. Pekan ini. Nah, pekan depan coba ditambah. Ini 90% waktu, tenaga, uang kalian. Oh iya, sebelumnya saya bahas dulu bahwa porsinya bisa bicara dari waktu, tenaga, pikiran, uang kalian, atau apapun yang disebutnya adalah modal kalian, modal kita semua untuk melakukan sebuah aktivitas. Awalnya hanya 100% banding 0. Tekan tambahin, yang kalian suka lakukan secara 10%. Jangan hiraukan pandangan orang-orang, lakukan saja selama 1, tidak melenceng dari akidah. Selalu mengingat bahwa apakah yang saya lakukan itu salah secara akidah atau tidak. Makanya nanya sama guru agama, kalau jangan sama gue nggak ngerti. Kalau makomnya gue nggak di sana. Gue punya tapi gue nggak mau cerita sama kalian, takutnya beda. Oke? Nambah lagi di pekan berikutnya atau di bulan depannya 80%. Yang kalian lakukan hanya karena kebiasaan,
dan yang kalian lakukan karena suka, tambah lagi 20%. Terus. Sampai kapan kak? Nggak ada. Cuman intinya yang paling penting dalam melakukan ini adalah progres. Adanya progres di mana kalian menemukan apa yang sebetulnya mau kalian tekuni dan mana yang tidak. Karena success came from consistency. Dan di sini yang saya harapkan, yang bingung mau ngapain itu bisa diatasi dengan kalian melakukan evaluasi, muhasabah, ngaca, atau bisa disebut evaluate on internal capital analysis. Jadi mengevaluasi modal yang kita punya dengan take action on something that we like and increasing the value of the scale. Tadinya lu cuma ngelakuin sesuatu karena ini, sekarang lu ngelakuin porsi lu untuk melakukan sesuatu yang lu suka itu bertambah, dan akhirnya if you guys like it, lu akan lebih konsisten dalam melakukannya, dalam mempelajarinya, juga dalam melakukannya, dan lain-lain. Oke, semoga dipengerti. Ini adalah gambaran ininya. Baik lagi, kalau sebuah ilmu itu akan lebih mudah dimengerti andaikan kita berdiskusi. Tapi bayangannya adalah seperti ini. Start evaluate what is exactly our part in this world. And bukan untuk menjadi egois, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita memiliki satu sudut keahlian yang akhirnya kita konsistenkan. Sekaligus bagaimana caranya setelah keahlian itu tumbuh, kita tetap bisa membantu topik-topik lain yang memang membutuhkan juga, tanpa kita harus kehilangan jati diri kita. Okay? Be proud of yourself and do something. It's about our duty as a khalifah. Assalamualaikum.